Masih di ini siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras disertai angin kencang di Tulung Agung, Jawa Timur menumbangkan pohon besar hingga menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Kejadian ini sempat membuat kemacetan panjang. Sebuah R3 ketimpa sebuah pohon di depan. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil yang sedang melintas di Jalan Raya Bandung Tulenan, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis sore. Sebuah mobil R3. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Diduga karena kencangnya terjangan angin, pohon tumbang dan menimpa mobil. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Batang pohon yang tumbang tertahan kabel listrik sehingga mobil hanya mengalami kerusakan ringan. Setelah berhasil dievakuasi, pengendara mobil segera melanjutkan perjalanan. Di depan SPBU Suranlor ada pohon tumbang, memang mengenai mobil jenis Suzuki R3, udah salah kemana, warna putih. Coba Kapol saya tadi belum ngecek. Alhamdulillah tidak mengenai korban. Artinya untuk penumpang selamat. Kejadian ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas macet selama kurang lebih 30 menit. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Akibat remblong, sebuah minibus terguling saat melintasi jalur turunan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya sebanyak 16 penumpang mengalami luka-luka termasuk para ibu dan anak-anak. Belasan penumpang minibus Elf ini mengalami luka-luka setelah mobil yang mereka tumpangi terguling saat melintasi jalur turunan Tajam Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Setidaknya 16 penumpang mengalami luka-luka termasuk para ibu dan anak-anak. Kecelakaan terjadi akibat sopir hilang kendali karena remblong. Mobil sedang dalam perjalanan dari kawasan Batu ke wisata air panas Pacet. Dari Batu mau tujuannya kemana? ke air panas. Ini motor berapa orang sih, Pak? 16. Itu Ya. remnya gimana? Nggak terasa tuh gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kosong. Dari mana? Terasanya Dari situ, Pak. Bapaknya pernah lewat sini, Pak? Pernah lewat sini? Ya sering. Iya. Bedanya aman-aman aja? Aman. Berapa orang, Pak, rombongannya, Pak? 16. Petugas dari Kepolisian Polres Mojokerto dan Dishub Mojokerto berada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 3 orang tewas dan 5 lainnya terluka usai minibus mengalami ban pecah dan menabrak pohon di Pondok Joyo, Jombang, Jember. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Usai memastikan seluruh korban telah dievakuasi, warga secara gotong royong membalik minibus yang melintang setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalan Desa Pondok Joyo, Jombang, Jember, Jawa Timur. Namun minibus kembali terbalik karena kondisi tanah yang miring. Tak jauh dari minibus, 3 korban dinyatakan tewas di tempat, sementara 5 orang lainnya luka parah. Menurut polisi, insiden bermula saat minibus yang bermuatan 8 orang pulang dari liburan di Kebun Teh Gunung Gambir. Saat di lokasi, ban kanan depan pecah dan minibus terguling hingga menabrak pohon asam. Kalau dari informasi dari masyarakat, ban pecah sebelah kanan, memang kita cek juga ban pecah, jadi menabrak pohon, langsung mengguling. Untuk memastikan penyebab pastinya, Polantas Resort Jember langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku premanisme yang melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta. Peristiwa ini viral di media sosial setelah korban merekam langsung aksi para pelaku. Bang, weh. Iya, Bang. Udah.
Apaan? Doh, cuman oi. Kenapa? Udah, mau nantangin ya kan? Nantangin. Orang ini di sini semua. Kita sini semua. Bang, kita di sini semua. Josai Mugung Lading, oh. Ya. Josai Mugung Lading. Ya. Bang, iya, Bang. Kita sini semua ya. Yo, Josai Mugung Lading, oh. Ya. Polisi menangkap 2 preman yang memalak dan menganiaya pedagang kaki lima di kawasan banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur hingga mengalami luka di bagian hidung. Aksi kedua preman tersebut sebelumnya viral di media sosial karena mengaku sebagai penguasa di kawasan tersebut. Pelaku menganiaya korban yang merupakan pedagang karena menolak memberikan uang kebersihan Rp250.000. Korban juga sempat diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan saat ini kedua pelaku telah ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan. Ya, tadi disampaikan bahwa saudara untuk SR ini meminta untuk uang daripada jasa dalam melakukan dagang di BKT, namun dari korban meminta untuk tanda bukti atau aturan, dan sehingga yang bersangkutan tidak terima. Akhirnya ada sekali paham, terjadilah di mana untuk SA melakukan tindakan kekerasan. Pelaku berinisial SH, 52 tahun, warga Kecamatan Durensawit, berperan meminta uang kebersihan kepada korban dengan disertai ancaman senjata tajam jenis pisau. Sementara pelaku lainnya, SA, 36 tahun, seorang tukang parkir, melakukan kekerasan fisik dengan cara menyundul korban hingga menyebabkan luka pada hidung korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar remaja menimbulkan korban jiwa dan luka di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pagi tadi. Bahkan motor warga hancur akibat menjadi salah sasaran. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis dan sedih mengetahui anaknya tewas akibat ditabrak mobil berpenumpang peserta tawuran di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Korban tewas diduga salah satu peserta tawuran di Jakarta Utara. Tak hanya korban tewas, namun sejumlah warga menjadi korban luka karena salah sasaran dari aksi tawuran antara remaja ini. Menurut warga, sebuah mobil berpenumpang 3 orang dalam kondisi mabuk mendatangi lokasi tawuran dan menabrak korban hingga tewas. Mobil ini turut menabrak sejumlah motor yang dikendarai warga hingga ringsek dan mengakibatkan luka. Korban sih saya lihat sih kayak ada yang meninggal dari orang Jakarta Utara kalau ada. Itu ada berapa korban? Kalau untuk korban, bocah pun ada korban 10 tahun, ada 2, 3, 4 orang kurang lebih. 4 orang. Meninggal di tempat. Petugas unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat langsung mencari keterangan sejumlah saksi dan mengamankan plat nomor mobil pelaku serta motor warga. Korban tewas dibawa ke RSUD Tangerang dan korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di perlintasan kereta api Kampung Sumur, Durensawit, Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat tertabrak kereta. Wanita muda tanpa identitas yang diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun ditemukan tewas di perlintasan kereta api Kampung Sumur, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ditemukan, korban mengenakan celana hitam, garis kuning, dan kaos panjang putih biru. Kejadian kecelakaan kereta api jenis kelamin perempuan. Berapa? Perkiraan sekitaran 30-an lah. Dari arah Jakarta menuju ke Bekasi keretanya. Akan mau dibawa ke Rumah Sakit Polri. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut, silakan mendatangi kantor Polsek Durensawit atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Dari Jakarta, Yomani, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Serang menangkap pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Serang, Banten, di mana jasad korban ditemukan banyak luka bekas tikaman. Pelaku merupakan rekan dari anak korban, di mana keduanya bekerja sama membuka usaha keripik pisang. Polisi tetapkan pelaku utama pembunuhan ibu rumah tangga di Kecamatan Waringin Kurung, Serang, Banten. Status pelaku naik dari awalnya merupakan saksi kunci hingga menjadi pelaku utama. Pengungkapan kasus ini menguat setelah polisi menemukan bercak darah pada celana boxer pelaku. Adapun motif pelaku membunuh korban karena sakit hati pada ucapan korban. Korban kerap mengomentari bisnis keripik pisang yang dijalankan pelaku dengan anak korban yang dinilai tak kunjung berkembang. Pelaku yang emosi menikam korban berkali-kali dengan pisau hingga ditemukan 34 luka tikaman di tubuh korban. Awalnya korban dikira meninggal dunia karena keguguran. Namun setelah dievakuasi ke rumah sakit, ternyata ditemukan puluhan luka tikam di tubuh korban. Tapi setelah dievakuasi ke rumah sakit, tepatnya di RSUD Derajat Perwira Negara, ditemukan oleh tim medis korban bukan keguguran, melainkan ada luka tusukan. Jadi patut diduga korban meninggal bukan karena keguguran, melainkan korban pembunuhan. Korban ini seorang ibu. Untuk korban sendiri seorang ibu rumah tangga. Biarkan proses hukum berjalan dan mudah-mudahan hasilnya bisa memberikan keadilan terhadap semua pihak. Itu aja harapannya. Dari perwakilan keluarga gimana? Dari perwakilan keluarga ya mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang sudah sigap untuk langsung menangani perkara ini, dan kita berharap mudah-mudahan hasilnya hasil yang terbaik yang bisa memberikan keadilan terhadap semua pihak. Itu aja. Kini korban telah dimakamkan di dekat rumahnya. Korban yang berusia 42 tahun pergi meninggalkan sejumlah anak. Sementara pelaku dikenakan Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota menggerebek pabrik ekstasi rumahan di sebuah ruko di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi mengamankan satu pelaku, ratusan butir pil ekstasi siap edar, dan ratusan bahan baku ekstasi. Petugas Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota menggerebek pabrik ekstasi rumahan di sebuah ruko di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menangkap satu orang pelaku yang tengah membuat pil ekstasi. Tak hanya itu, barang bukti 434 butir ekstasi siap edar dan 235 gram bahan baku serta alat pencetak juga diamankan. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui membeli bahan baku ekstasi dari Kabupaten Cianjur. Setelah diolah, satu butir ekstasi dijual seharga Rp400.000. Barang bukti yang kita amankan ini 2 kantong plastik warna putih, ini isinya 200 di total 400, dan di yang kecil ini 34. Jadi total yang butiran 434 butir. Dan yang serbuk ini setelah kita timbang kurang lebih 235 gram. Saat ini, petugas kepolisian Sukabumi Kota masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bakar petasan untuk merayakan malam pergantian tahun. Seorang pria di Maros dianiaya sejumlah oknum polisi. Keluarga korban yang tidak terima menggeruduk Polres Maros untuk meminta keadilan. Seorang pria babak belur diduga dianiaya oleh sejumlah oknum polisi saat hendak merayakan malam tahun baru di kawasan Pantai Tak Berombak atau PTB Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian mata kiri, belakang telinga, dan sejumlah bagian tubuh lainnya. Pihak keluarga korban yang tidak terima dengan kejadian itu mendatangi Mapolres Maros untuk melaporkan dugaan penganiayaan.
Keluarga meminta agar proses hukum berjalan secara transparan dan laporan mereka segera diproses. Berdasarkan keterangan korban, peristiwa terjadi ketika korban sedang membakar petasan menantikan pergantian tahun. Namun tiba-tiba korban ditegur seorang oknum polisi hingga berujung pemukulan berulang kali sampai dibawa ke pos Jatanras. Berdasarkan BAP korban sekitar 7 orang. Tadi saya lihat itu banyak keluarganya sendiri datang di Polres itu. Iya. Jadi adapun maksud kedatangan keluarga korban tadi meminta supaya proses hukum ini berjalan transparan dan sesegera mungkin mempercepat laporan polisi yang dilakukan oleh korban. Hingga kini kasus dugaan penganiayaan ini masih dalam penanganan pihak Polres Maros. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.